Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman di video selanjutnya tentang application for bookkeeping. Materi 1 kita akan bahas tentang persamaan akuntansi. Nah, sebelumnya kita udah bahas apa sih itu application for bookkeeping. Application adalah mengaplikasikan pembukuan. Jadi mata kuliah praktek ya. Praktek pembukuan, praktek akuntansi, praktek pencatatan kayak gitu ya. Nah, di sini tentang persamaan akuntansi dan juga langsung ke contoh soal persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi tadi udah dibilang antara A sama B. A kubu kiri, B-nya kubu kanan. Ada tengah-tengahnya sama dengan maka A sama B nilainya harus sama. Sebelah kiri sama sebelah kanan nilainya harus sama. Nah, di mata kuliah kita application kita akan bahas di Excel. Nanti yang kita pakai adalah Microsoft Excel ya teman-teman. Kita akan coba praktekkan di lab. Tapi untuk pertemuan pertama kedua mungkin kita nggak langsung di lab. Kita bisa jadi di kelas dulu untuk menyamakan frekuensi dulu kali ya kayak gitu. Jadi mungkin 1, 2 atau sampai 3 pertemuan kita bahas di luar lab. Setelah itu kita langsung masuk lab, mulai kita aplikasikan gimana bentuk jurnalnya, gimana bentuk persamaannya, gimana bentuk notanya kayak gitu ya. Nah, persamaan akuntansi, kalau tadi A sama dengan B, kalau persamaan akuntansi adalah aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Kewajiban plus ekuitas gitu ya. Kewajiban itu adalah hutang, ekuitas itu adalah si modalnya perusahaan. Aset itu banyak jenisnya, nanti akan kita bahas setelah slide ini. Jadi aset itu yang sebelah kirinya sama dengan itu kelompoknya si aktiva, yang sebelah kanannya sama dengan itu adalah pasiva, keluarga aktiva dan keluarga pasiva. Jadi kayak gitu ya. Nah, asumsinya gitu. Nanti kalau teman-teman udah terbiasa aset sama dengan kewajiban plus ekuitas ya nggak masalah, nggak perlu aktiva pasiva juga nggak apa-apa. Cuman aset itu sama dengan si aktiva, nama lain aset adalah aktiva, terus kewajiban plus ekuitas nama lainnya adalah si pasiva gitu. Terus ini beberapa akun yang bisa jadi contoh aset. Aset dibagi menjadi 3. Aset lancar, aset tetap, aset tak berwujud. Aset lancar contohnya adalah kas persediaan piutang, ada biaya atau beban dibayar di muka. Terus ada aset tetap. Aset tetap itu ada tanah, bangunan, mesin kendaraan. Terus aset tak berwujud paten, hak cipta, goodwill gitu ya. Nah, teman-teman, aset lancar itu adalah aset-aset yang mudah banget untuk bisa dicairkan, mudah banget untuk dipindah tangankan. Itu ciri-ciri dari aset lancar. Kalau aset tetap, itu ciri-cirinya adalah asetnya itu susah untuk dipindah tangankan. Dalam artian kalau kendaraan ya mudah lah bu, pindah ini doang gitu. Tapi kalau mau dibayar, mau diuangkan, dia ada proses gitu ya, proses yang agak susah dibandingkan dengan aset lancar. Piutang misalnya, bu, piutang kalau orangnya nggak bayar, apakah itu juga dianggap gampang gitu? Kalau piutang, kita kan nagih doang, seolah-olah cuma nagih, kita udah punya aset di sana, nagih doang. Jadi itu dianggap sebagai aset lancar kita. Tapi kalau aset tetap, kendaraan itu biasanya yang dianggap aset-aset yang kelihatan banget gitu loh, kayak berwujud banget gitu. Nah itu tanah, bangunan, mesin, kendaraan, terus nanti misalnya ada AC, terus ada TV, itu bagian dari aset tetap kita gitu. Nah, aset tak berwujud, ini aset kita, punya kita, aktiva kita, bisa jadi nilai bagi perusahaan, cuman dia nggak bisa kelihatan. Contohnya merek, hak paten, hak cipta gitu ya, goodwill. Nah, teman-teman, kalau ditanya, bu, merek kan juga kelihatan bu ya, terus kok dikatakan tak berwujud, itu maksudnya apa? Nah, merek bisa dikelihatan teman-teman, merek bisa kelihatan tuh nggak salah ya, bisa kelihatan. Tapi kepemilikan merek itu nggak bisa kepemilikan dari merek tersebut itu nggak bisa kita minta gitu. Misal aku punya merek ini namanya Farida, mereknya Farida gitu ya. Oke, ini adalah mereknya Farida, tapi siapa yang punya ya? Jangan-jangan Farida, jangan-jangan si A, si B, si C. Kan yang pegang ini atas nama Farida bukan berarti pemiliknya kan, bisa jadi karena saya beli atau saya pinjem, karena misalnya saya
beli produk A gitu ya, mereknya MOS ini adalah si Farida gitu, bukan berarti Farida itu punya saya, tapi barang ini punya saya yang punya mereknya adalah Farida. Farida orangnya mana bukti pemilikannya itu ya. Jadi contoh-contoh dari hak aset tak berwujud gitu. Terus teman-teman, nanti kita akan bahas juga tentang biaya dan beban. Mungkin di teori akuntansi, bukan teorinya ya, di accounting foundation kita sudah teman-teman udah bahas tentang apa itu biaya, apa itu beban gitu ya. Ciri-ciri yang pertama, biaya dan beban. Kalau biaya itu belum kita lakukan, belum dapat belum dapat jasanya, belum dapat kinerjanya, tapi udah bayar duluan. Tapi kalau beban itu kita pakai dulu, baru dipakai dulu, baru kita bayar. Contoh bayar listrik bukan yang pulsa ya, bukan yang token ya, anggapannya seperti listrik zaman dulu. Ada biaya listrik, pakai dulu 1 bulan ini, bulan depan baru bayar, biasanya baru ada tagihan gitu kan. Nah terus telepon kan juga sama, air misalnya seperti itu. Nah contoh lainnya, kita itu beli kendaraan 10 juta misalnya, atau beli sepeda lah 10 juta gitu ya, 10 juta itu uang yang dikeluarkan untuk beli sepeda itu termasuk biaya gitu, karena menambah aset teman-teman. Jadi uang yang kita keluarkan untuk menambah aset kita itu adalah biaya. Tapi kalau yang dianggap beban itu adalah kita misalnya beli sepeda tadi, terus karena sepedanya ini masih baru, mungkin agak perlu dikasih oli dulu lah rantainya gitu ya, jadi kita perlu beli olinya. Nah ini kan nggak nambah aset ya, tapi memperlancar kita untuk bisa memakai aset ini gitu. Nah itu dianggap sebagai beban. Jadi ada 2 ciri-ciri. Yang pertama yang sering banget disebut itu adalah biaya itu bisa menambah aset kita, tapi kalau beban itu belum tentu bisa menambah aset kita gitu ya. Jadi bisa memperlancar aset tadi, kayak misalnya beli oli sepeda, kita beli motor misalnya gitu ya, beli motor. Nah di motor itu belum ada bensinnya, kita nggak bisa naikin kan, jadi harus ada biaya tambahan yang kita keluarkan buat beli bensin. Nah itu biaya bebannya, buat beli peralatannya, beli perlengkap support untuk bisa jalan, ini aset kita gitu ya. Terus yang kedua yang sering teman-teman nanti dibahas di teori akuntansi, biaya itu adalah yang kita keluarkan tapi belum dapat manfaatnya, tapi kalau beban itu kita dapat manfaatnya dulu baru kita bayar. Contohnya listrik tadi gitu ya. Jadi ada 2 ciri-ciri itu. Kalau misal 2 itu salah satunya ada aja, itu udah bisa diakui sebagai beban atau biaya. Nah nanti teman-teman sambil praktek ya, kalau di teori udah dibahas detail pastinya ya. Nah ada kewajiban jangka pendek dan juga jangka panjang. Ada jangka pendek itu ciri-cirinya adalah kurang dari 1 tahun, tapi kalau jangka panjang itu lebih dari 1 tahun. Contohnya ya, kalau kita utang bank misalnya 5 juta nih ya. Nah 1 tahun pertama itu masuk dalam utang jangka pendek. Terus kalau yang sisanya 4 tahun lagi itu akan masuk di utang jangka panjang teman-teman. Jadi ada yang diakui jangka pendek dan utang jangka panjang. Jenisnya ada utang usaha, ada utang bank, ada utang wesel gitu ya. Itu jenis-jenis dari hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Ada gaji kan dikasihnya 1 bulan sekali, misalnya 3 bulan sekali. Terus ada wesel kalau masih kurang dari 1 tahun berarti dia bisa diakui sebagai hutang jangka pendek. Terus kewajiban jangka panjang biasanya obligasi, hipotek, utang bank yang tadi loh ya. Misalnya ada pinjamnya 5 tahun, tapi per tahun harus ada angsuran, otomatis yang 5 tahun masuk jangka panjang, yang 1 tahunnya masuk jangka pendek gitu ya. Terus ekuitas, yang masuk poin ekuitas adalah pendapatan, beban, modal saham, premi atau agio, saldo, laba, akumulasi kepentingan non pengendali. Nah misalnya nanti kita contohkan aja ya, nggak usah terlalu banyak tentang akunnya gitu. Nah teman-teman, setelah kita bahas tentang ini ya, kita akan bahas di contoh persamaan akuntansi.
Nah, di contoh persamaan akuntansi ini kita akan sandingkan dengan Microsoft Excel ya. Kita akan sandingkan dengan Excel. Nah, oke, ini untuk contoh jurnal. Contoh persamaan akuntansi. Oh ya, gini aja deh. Persamaan akuntansi ya, teman-teman. Kita hapus dulu. Nah, misalnya di sini ada di application for bookkeeping, kan teman-teman dapat bukunya nih, application for bookkeeping, filenya kan kita kasih nanti teman-teman ya. Nah, di sini contoh untuk kasus 1. Oke. Nah, persamaan akuntansi harus diingat bahwa sisi kiri sama kanan harus balance, harus sama ya, aktiva sama pasif harus sama. Pemilik membuka rekening di bank ABZ untuk penyerahan setoran awal sebesar 500 juta ke dalam kas perusahaan. Pemilik membuka rekening di bank untuk menyerahkan setoran awal. Nah, ini bagian dari modal ya, bagian dari modal yang diserahkan oleh pemilik untuk operasional perusahaan. Maka kita akan buat jurnalnya di sini. Bukan jurnal, persamaan akuntansinya di sini. Oke, kita akan buat persamaan akuntansinya di sini. Pemilik membuka, kasnya bertambah. Oke. Ini dihapus dulu semuanya ya. Oke. Kita bahas yang pertama kasus 1 di bulan Maret. Detailnya kita nanti pas offline ya. Nah, pemilik membuka, otomatis karena dia dapat setoran dari pemilik, kas perusahaan bertambah 500 juta. Oke. Terus kasnya bertambah, modal perusahaan pun juga bertambah. Uang yang bisa digunakan oleh perusahaan juga bertambah. Nah, di sini kita belum ngomongin debit kredit dulu ya, tapi masih ngomongin mana yang bertambah dan mana yang berkurang. Saya ulang. Pemilik store uang ke perusahaan. Nah, pemilik itu kan kita lagi menjurnal dari sisi perusahaan ya, dari sisi perusahaan, bukan dari sisi pemiliknya, dari sisi perusahaan. Pemilik store uang kepada perusahaan, kepada saya perusahaannya. Nah, jadi di sini perusahaan itu akan dapat tambahan uang, ya kan? Perusahaan akan tambahan uang. Nah, yang bertambah apa? Kasnya perusahaan. Terus kan tadi sebelah kiri sama kanan harus balance dong gitu kan. Nah, yang kiri diakui sebagai kas, yang kanan apa? Yang kanan adalah modalnya, ya kan? Tadi ada kewajiban hutang, terus yang kedua ada modal. Kalau hutang kan nggak mungkin ya, karena dia cuma di-storein doang, setoran dari pemilik kayak gitu. Bilangnya setoran, nggak dipinjami gitu. Nah, di sini berarti diakui sebagai modal perusahaan. Oke, jadi kas bertambah, modal bertambah. Aktivanya adalah kas, pasifanya adalah modal sebesar 500 juta. Yang kedua, membayar sewa tempat selama 1 tahun. Membayar sewa tempat dan dibayar tunai selama 1 tahun. Aku sebagai perusahaan pinjam gedung, misalnya pinjam tempat, tak bayar selama 1 tahun 12 bulan, bayarnya 25 juta cash sekarang. Jadi yang berkurang pasti adalah uang saya. Uang saya kalau di perusahaan saya akui sebagai kas, ya kan? Kasnya berkurang sebesar 25 juta. Kasnya berkurang 25 juta. Oke, kalau berkurang itu tanda kurung atau strip ya, teman-teman. Terus yang berkurang apa lagi? Yang bertambah atau berkurang apa lagi? Nah, ada 2 teman-teman ya. Yang pertama, di persamaan akuntansi seperti ini tuh nggak saklek, nggak pasti seperti ini kalau diterapkan di lapangan ya, nggak saklek, nggak seperti ini, pasti seperti ini enggak. Yang jelas akuntansi ada persamaan akuntansi aset sama dengan kewajiban plus modal. Nah, di contoh kita yang pertama ini adalah kita bahas kalau akunnya hanya ini aja, akunnya hanya kas. Kalau aset adalah kas, ada kas, ada piutang, ada peralatan, perlengkapan kendaraan
dan tanah. Kalau kewajiban isinya hutang usaha, utang pajak, dan modal. Isinya cuma ada 3 akun doang di sisi pasifa, di sisi kanan gitu ya. Kalau kita nggak boleh nambah akun, misalnya dari perusahaannya udah saklek nih sekian doang, nggak nambah akun lagi ya misalnya gitu, maka yang berkurang kasnya berkurang karena ini kita bayar tunai, otomatis bukan utang ya kan, tetap yang berkurang adalah modalnya ya teman-teman ya. Nah terus Bu, kalau nggak saklek seperti itu kira-kira apa ya Bu yang bertambah, atau ada akun apa ya Bu yang bertambah atau berkurang gitu ya. Karena kita membayar sewa tempat selama 1 tahun dibayar di awal, maka akan ada sewa dibayar di muka ya kan. Sewa tak bayar di awal, bukan nanti bayarku di depan gitu kan. Berarti sewa dibayar di muka, ada biaya yang saya keluarkan untuk sewa selama 1 tahun, maka teman-teman bisa nambah akun di sini. Karena kan tadi belum ada sewa tuh ya, sewa dibayar di muka. Nah kalau kasku tak buat bayar, otomatis sewaku, nah aku masih punya jatah sewa nih, punya jatah sewa selama 1 tahun. Otomatis di sini sewaku itu bertambah 25 juta gitu, dan modalnya tidak ada pengaruh tambah atau kurang di sini. Nah, saya ulang. Ini kalau contoh pertama, perusahaan saklek menggunakan akun ini aja, bahwa kas itu tidak ada, aset itu tidak ada akun sewa dibayar di muka, adanya kas, piutang, peralatan, perlengkapan, kendaraan, tanah kayak gitu ya. Terus nanti pasifanya ada utang sama kewajiban, utang sama modal gitu ya. Maka yang berkurang adalah kasnya perusahaan karena digunakan buat bayar itu berkurang. Dan yang kedua adalah dari sisi kanan, dari sisi pasifa, yang berkurang adalah modalnya. Karena uangnya udah dibayar, udah dikeluarkan buat bayar, sehingga uang yang digunakan buat operasional atau kegiatan operasi perusahaan itu berkurang juga. Itu. Nah, kasus kedua, semisal perusahaan itu nggak saklek pakai ini aja, tapi bisa berubah gitu ya, bisa nambah akun nih gitu ya. Nah, maka akun yang dikeluarkan adalah yang muncul gitu ya. Maka akun yang muncul adalah karena kita ngeluarin uang untuk bayar sewa selama 1 tahun, ini kan belum tak pakai semua selama 1 tahun gitu kan, baru di awal. Maka kasnya udah otomatis berkurang karena buat bayar, dan akan muncul akun baru yaitu sewa dibayar di muka. Nah, jadi ada sewa dibayar di muka, ada biaya yang tak keluarkan untuk bayar sewa. Karena memang belum tak pakai kan tadi selama 1 tahun, jadi masuknya akun biaya gitu ya. Jadi di sini ada sewa dibayar di muka, biayanya nggak perlu ditulis, nggak apa-apa. Jadi langsung sewa dibayar di muka kayak gitu, bertambah 25 tahun. Artinya aku masih punya jatah menggunakan tempat tersebut selama 1 tahun. Senilai 25 juta. Oke. Untuk lebih lengkapnya di persamaan akuntansi akan kita bahas di kelas, baik online maupun teman-temannya ikut offline. Gak apa-apa, yang penting teman-teman serius ya. Jangan lupa on cam di setiap mata kuliah kita. Oke, selamat pagi, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.